Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu mulia, yakni nikmat iman dan Islam disertai nikmat sehat wal afiyah. Sehingga atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka yaitu rutinitas Jalsatul Jumu'ah. Salawat beserta salam semoga Allah hadiahkan kepada panutan kita, kepada junjunan alam, yakni Sayyidul Makhluqat, pemimpin semua makhluk Allah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para alimil ulama, para kiai, para asatizah, wabil khusus guru kita, ta'ziman wa takriman bi'ulumihim. Kita doakan semoga guru kita diberikan panjang umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta yang berlimpah serta berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga putra-putrinya dijadikan putra-putri yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi, jombloan, jomblowati yang tidak saya sebutkan nama satu persatunya. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jalsatul Jumu'ah rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari yang mulia ini, saya tidak tahu mau ngebahas apa, karena kan belum ngopi. Namun insya Allah ada sedikit ilmu yang akan saya sampaikan. Di dalam kitab Ayyuhal Walad dijelaskan bahwasanya salah satu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala. Dijelaskan dalam kitab Ayyuhal Walad bahwasanya ada 3 golongan suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana 3 suara tersebut? 3 suara tersebut, yang pertama adalah sautud diki. Arti sautud diki dalam kitab Ayyuhal Walad adalah berkokoknya ayam betina.
Di mana waktu berkokok ayam betina tersebut sehingga Allah mencintai suara ayam berkokok tersebut. Korek lagi. Selau, lagi ngaji boy. Tunggu dulu habis makan kebuli baru ngerokok. Kalau mau ngerokok sono keluar, jangan di sini. Selau coy, selau. Pohon baik. Lupa di mana tadi. Yang pertama adalah sautud diki. Yang mana arti sautud diki dalam kitab Ayyuhal Walad berartinya adalah berkokoknya ayam betina. Di mana letak suara tersebut sehingga Allah mencintai suaranya? Yakni ketika ayam berkokok bersuara di sepertiga malam, maka itulah suara yang Allah cintai. Makanya kalau ada ayam lagi kongkrongok, itu jangan dicuri. Soalnya itu suara berkokok itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang kedua ya? Lupa. Yang kedua, wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Dan yang kedua adalah lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dilantunkan oleh hamba-hamba Allah, yakni umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ingin mengharap cintanya Allah, kita harus rajin membaca Al-Qur'an. Sehingga dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an tersebut insyaallah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dicintainya kita oleh Allah, maka insyaallah hajat-hajat yang kita inginkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa sautul mustaghfirina bil ashar. Golongan suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah membaca istighfar di waktu sahur. Waktu sahur dalam ilmu agama itu masuknya waktu sahur itu dari jam 12 ke bawah. Jadi jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 udah nyampe jam 4, jam 5 subuh. Berarti udah buka lagi tuh. Membaca istighfar di waktu sahur adalah salah satu suara yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam membaca istighfar, selain daripada kita dicintai Allah, maka insyaallah dosa-dosa yang ada di dalam diri kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah jalsatul Jumaah rahimakumullah. Dalam membaca istighfar tidak harus memakai nada kayak Gus Azmi. Biasa aja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan gini. Rabbi, aku bukanlah ahli surga. Enggak harus gitu. Santai aja biasa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Takutnya kalau kita niru Gus Azmi di waktu sahur, takut disangka orang enggak waras. Malam-malam jam 2 astaghfirullah sendiri lagi. Kesimpulannya adalah bahwa suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 golongan suara. Yang pertama sautud diki, yakni suara ayam berkokok, yakni ayam betina di waktu sepertiga malam. Dan yang kedua adalah wasautul ladzi yaqra'ul Qur'ana, suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah membaca Al-Qur'an, yang mana bacaan-bacaan Al-Qur'an tersebut dibaca oleh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah wasautul mustaghfirina bil ashar. Golongan yang ketiga, suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca istighfar di waktu sahur. Untuk kita golongan manusia berarti bisa mengamalkan dua
dua amalan. Yang pertama membaca Al-Quran, dan yang kedua membaca istighfar di waktu sahur. Soalnya tapi kalau kita membaca kongkorongok, kita bukan ayam kan ya. Jadi yang kita bisa amalkan hanya dua. Pertama membaca Al-Quran, dan yang kedua membaca istighfar di waktu sahur. InsyaAllah jikalau kita bisa mengamalkan amaliyah-amaliyah tersebut, maka insyaAllah Allah akan cinta kepada kita, dan wasilah cinta Allah kepada kita, maka bagian kita adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Buah durian, biji selasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita udah mendengarkan tausiah untuk diri kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Adinda Adha menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita yang mendengarkan dan juga yang menyampaikannya. Semoga menjadi amalan yang baik. Kongkorongok dengan baca Quran dan ditutup dengan kalimat istighfar. Benar, kongkorongok adalah turunnya malaikat rahmatnya Allah pada malam hari. Barang siapa yang melakukan sholat pada malam hari, sholat tahajud, hajat, itu kalimat kongkorongok, kalimat amin, kalimat amin artinya kalimat yang dikabulkan. Orang sedang melaksanakan sholat tahajud dengan sholat hajat, ada suara kongkorongok atau suara burung, itu kalimatnya kalimat amin, kalimat mendoakan kita. Karena malaikat yang turun, malaikat yang akan menyaksikan pada malam itu orang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, baca Quran. Baca Qurannya benar, bagus, nggak usah yang di tengah-tengah. Baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang ada sedikitnya kita paham. Al-Baqarah boleh, Yasin boleh, Tabarak boleh, juz amma yang lainnya boleh. Yang terakhir, orang yang istighfar pada malam hari. Pada malam hari kita melaksanakan 24 jam hidup mata kita melihat di alam dunia. Kita minta memohon ampunan dosa pada malam hari. Kalimat istighfar itu sangat istimewa. Orang yang baca istighfar pada malam hari, malaikat membuka kedua sayapnya untuk minta diaminkan dan dikabulkan doa orang tersebut, minta ampunan. Kalau orang itu diampuni, jelas dan jelas kedua orang tuanya itu mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas juga sampai ke kakek dan saudara-saudaranya. Istighfar itu
Kalimat istighfar, kalimat raja, rontok dosa yang pernah kita laksanakan dirontokkan oleh Allah dengan kalimat istighfar. Makan, baca istighfar. Selesai makan, baca istighfar. Bagus enggak? Bukan jalannya. Kalau habis makan kita mengucapkan kalimat mudah-mudahan yang apa yang tadi yang disampaikan menjadikan sesuatu baik untuk kita semua. Dan juga sekaligus kita sebelum acara Yasin tahlil tahmid, kita doakanlah kedua orang tua kita, yang mana orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, diterangkan di alam kuburnya, dijadikan kuburannya taman surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita yang mana masih keadaan sehat walafiat, ya Allah, semoga selalu dijaga umurnya, badannya, menjadikan satu umur yang berkah untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan kita tidak lupa kepada guru kita yang mengajarkan kita di waktu kecil sampai udah tua. Mudah-mudahan ilmunya manfaat untuk kita dan kebaikannya dibalas oleh Allah. Guru-guru kita yang keadaan sehat, guru kita diberikan kesehatannya oleh Allah. Yang telah meninggal dunia, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya. Dan kita doakan juga diri kita, mudah-mudahan Allah selalu menjaga diri kita, diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga diberkahkan oleh Allah.